Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NIM 2212100091 dari kelas 7C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurban untuk kelas 7 fase D. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami makna dan hikmah kurban. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui hukum dan waktu penyembelihan hewan kurban. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui syarat dan ketentuan hewan kurban. Yang keempat, peserta didik mampu mempelajari tata cara penyembelihan hewan kurban. Dan yang kelima, peserta didik mampu mengetahui cara pembagian daging kurban. Baik teman-teman, yang pertama yaitu pengertian kurban. Kurban berasal dari kata koroba yang artinya dekat, dan secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, adapun pengertian kurban menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Syed Sabiq. Beliau mengatakan kurban berasal dari kata al-udiyah dan adahiyah yang artinya nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menurut Syekh Kamil Muhammad Waidah, beliau mengatakan kurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik baik berupa unta, sapi maupun domba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian kurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih binatang ternak yang tadi disebutkan seperti unta, kerbau, sapi, domba, dan kambing pada hari raya Idul Adha sampai pada hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat-nikmatnya serta mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat perintah kurban salah satunya terdapat pada surah Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Selanjutnya yaitu hukum melaksanakan kurban. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ibadah kurban adalah sunnah yang sangat diharap dan dikukuhkan karena ibadah kurban termasuk kepada syiar agama yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama yang harus disebarluaskan. Nah, sunnah di sini ada dua macam. Yang pertama, sunnah ainiyah dan yang kedua, sunnah kifayah. Yang pertama, sunnah ainiyah yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Dan yang kedua, sunnah kifayah yaitu sunnah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, jika anggota keluarga berbilang, maka kurban adalah sunnah kifayah. Artinya, kurban dari salah satu anggota keluarga yang rasyid atau memenuhi syarat untuk kurban, itu sudah mencukupi untuk keluarga yang lainnya. Nah, berdasarkan riwayat yang benar dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, kami menyembelih kurban 1 kambing dengan cara seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak berbilang anggota keluarga atau berbilang tetapi kambingnya sama dengan bilangan anggota keluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Nah, adapun pendapat kedua dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan hukum kurban adalah wajib bagi yang mampu. Perlu teman-teman ketahui, perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriah. Adapun kurban bagi Nabi Muhammad SAW yang adalah hukumnya wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Selanjutnya yaitu waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban ditetapkan pelaksanaannya sejak selesai sholat Idul Adha
pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun sabda lainnya yaitu dari Jubair bin Mut'im, Nabi SAW menyatakan, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu orang yang menyembelih. Penyembelihan hewan kurban diutamakan dilakukan oleh orang yang berkurban, yaitu sahibul kurban sendiri. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun, jika sahibul kurban tidak mampu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, maka penyembelihannya bisa diwakilkan oleh orang yang lebih bisa. Selanjutnya, syarat dan ketentuan hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama harus hewan ternak. Perlu teman-teman ketahui, jenis hewan kurban adalah salah satu hal yang wajib diperhatikan, yaitu wajib hukumnya menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban. Yang kedua, usia hewan yang cukup. Memperhatikan usia hewan kurban juga merupakan hal yang wajib. Nah, syarat usia untuk sapi minimal 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Untuk unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Untuk domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba yang berusia 1 tahun. Dan untuk kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Yang ketiga, bebas dari cacat. Sebelum membeli hewan kurban, perlu teman-teman perhatikan kondisi fisik hewan tersebut. Nah, hindari kondisi fisik yang cacat seperti yang buta, sedang sakit, kaki pincang, dan hewan yang tergolong kurus serta tidak memiliki tulang sumsum. Yang keempat, bukan hewan yang memakan najis. Hindari memilih dan menyembelih hewan yang sudah lama terkurung dan akhirnya hewan tersebut memakan kotoran, karena hal itu dapat membuat hewan tersebut sakit dan dapat menyebarkan penyakit atau virus ke yang lainnya. Adapun ketentuan hewan kurban, yang pertama, seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW pernah berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban, beliau mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Yang kedua, seekor sapi boleh dijadikan kurban 7 orang. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Yang ketiga, seekor unta untuk 10 orang atau 7 orang menurut pendapat yang lainnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, kemudian hari Idul Adha tiba. Maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor unta dan 7 orang untuk seekor sapi. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu hikmah berkurban. Hikmah menyembelih hewan kurban sangat istimewa dan luar biasa, baik dari segi syariat maupun segi kemanusiaan, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat hidup. Yang kedua, menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim AS yang ketika itu Allah SWT memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya Ismail AS ketika hari Idul Adha. Yang ketiga, meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail AS yang membuahkan ketaatan pada Allah SWT dan kecintaannya lebih dari diri sendiri dan anaknya. Pengorbanan seperti itulah yang menyebabkan lepasnya cobaan sehingga Ismail pun diganti dengan seekor domba. Jika setiap mukmin mengingat kisah ini, senyatanya mereka mencontoh dalam bersabar ketika melakukan ketaatan pada Allah SWT, dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada hawa nafsu dan syahwatnya.
Yang keempat, berkurban lebih baik dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnu Al-Qayyim berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih utama daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Karena itu, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiron, meskipun dengan bersedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyan atau kurban. Kemudian, tata cara berkurban. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu alat sembelih yang tajam dan tidak boleh tumpul, tujuannya supaya tidak menyiksa hewan yang akan disembelih. Yang kedua, tutupi kepala hewan yang akan disembelih dengan kain atau daun yang lebar. Yang ketiga, tidak memperlihatkan penyembelihan ke hewan lain. Yang keempat, menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat dengan menempatkan lambung kiri di sebelah bawah. Yang kelima, penyembelih hendaknya menghadap kiblat. Yang keenam, penyembelih membaca basmalah, takbir, dan doa. Yang ketujuh, penyembelih membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedelapan, hewan yang berkaki pendek seperti sapi dan kambing dipotong pada bagian tengah lehernya, sementara hewan yang panjang lehernya dipotong pada bagian terdekat dengan tubuhnya. Yang kesembilan, kedua kaki kiri dan bagian kepala hewan diikat kuat, sementara kedua kaki kanannya tidak diikat terlalu kuat untuk memberikan peluang gerak bagi hewan. Yang ke-10, potong kedua urat besar pada bagian kiri kanan leher hewan hingga terputus. Yang ke-11, biarkan hewan sampai mati. Dan yang ke-12, setelah sudah mati, bersihkan hewan kurban. Dan yang terakhir yaitu pembagian daging kurban. Daging hasil sembelihan kurban tidak dimakan sendiri, akan tetapi harus dibagikan kepada orang lain dan orang yang membutuhkan. Secara umum, penerima daging kurban terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama itu orang yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, tetangga sekitar, teman, dan kerabat. Yang ketiga, orang fakir dan miskin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu ibadah kurban merupakan bentuk pengorbanan yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dimana pelaksanaannya itu melibatkan pemilihan hewan kurban yang memenuhi syarat, penyembelihan sesuai dengan ketentuan syariat, serta pembagian daging kurban kepada yang berhak. Nah, dengan demikian, kurban tidak hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kurban untuk kelas 7 fase D. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.